Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafiar Firdaus Suherlan dengan NIM 18510047. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian saya dengan skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Matriks dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMK. Oke, selanjutnya di sini saya dibimbing oleh dua pembimbing, yaitu Prof. Dr. Hajah Eis Eti Rohaiti MPD dan yang kedua Martin Bernard MPD. Saya sangat bangga, bagi peneliti sangat bangga dibimbing oleh beliau-beliau. Selanjutnya, fokus pembahasan. Di sini fokus pembahasannya yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Oke, akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama latar belakang masalah, yang dimana pertama teknologi informasi, yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Lalu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah metode pemecahan masalah atau cara penyajian pelajaran dengan memberi semangat siswa untuk menemukan cara memecahkan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya matrik. Matrik di sini merupakan materi yang harus dipelajari karena materi ini merupakan salah satu soal yang muncul pada ujian. Khusus untuk materi matrik ditemukan banyak kesulitan dalam mempelajarinya. Lalu pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar itu tidak lepas dari kurikulum karena salah satu unsur atau bagian urgen kurikulum yang utama adalah bahan ajar. Oke, selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang dimana tujuan penelitian itu yang pertama untuk proses dan hasil pengembangan bahan ajar, yang kedua kelayakan bahan ajar, yang ketiga efektivitas bahan ajar, yang keempat kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini metode penelitian. Yang pertama metode penelitiannya itu yang saya pakai yaitu Research and Development atau R&D menurut Borg Engel. Lalu yang kedua subjek penelitian, siswa kelas 10 di SMK Mitra Dharma Cililin. Yang ketiga instrumen penelitian, yang dimana instrumen penelitian tersebut yang pertama ada non-tes dan tes, yaitu lembar validasi, lembar praktisi soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Lalu pengolahan data melalui Microsoft Excel. Yang kelima uji coba instrumen berupa validitas, reliabilitas, terus daya pembeda, indeks kesukaran, juga efektivitas. Oke, selanjutnya di sini metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar mata pelajaran matematika pada materi matrik kelas 10 SMK dengan menggunakan pendekatan saintifik. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar yang dilakukan selama pembelajaran. Lalu tahapan penelitian mengikuti tahapan pengembangan dari Borg Engel. Berikut di bawah ini adalah tahapan-tahapan menurut Borg Engel ya selama saya penelitian. Akan bahas di sini. Lalu di sini hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan di sini proses pengembangan produk. Yang pertama studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Studi pendahuluan itu yaitu di sini saya melakukan observasi ke sekolah untuk mengetahui bagaimana situasi di sekolah tersebut. Lalu studi kepustakaan di sini saya melakukan membaca beberapa artikel ya mengenai penelitian ini. Lalu yang kedua membuat rancangan LKPD. Setelah itu peneliti melakukan rancangan LKPD. Lalu yang ketiga forum group discussion, yang dimana rancangan LKPD yang telah dibuat lalu didiskusikan lalu dan nanti divalidasi satu, yang dimana validasi tersebut ada masukan-masukan berupa yang di si LKPD itu. Lalu yang keempat menyusun draft LKPD, yang dimana udah sama pembimbing satu atau pembimbing dua diberi revisi kalau ini. Yaitu lalu kita susun berupa draft LKPD. Setelah sudah disusun, kita uji coba terbatas, yang dimana uji coba terbatas ini siswanya jumlahnya itu 10 siswa. Kelas 10. Lalu setelah dilakukannya uji coba terbatas, kita olah dulu, kita rekap dulu apa aja yang sudah dilakukan. Lalu yang keenam masukan-masukan dan revisi 1. Kita ada masukan-masukan dan revisi 1 dari pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Lalu yang ketujuh, uji coba luas. Uji coba luas ini dilakukan setelah sudah revisi 1 ya. Lalu kita uji coba luas sebanyak kepada subjeknya itu kepada 20 siswa kelas 10 ya. Kita uji coba. Lalu setelah uji coba luas, kita
yang berikutnya yaitu masukan dan revisi 2 serta validasi 2. Yang dimana setelah uji coba luas dilaksanakan lalu masukan dan revisi 2 serta validasi 2. Setelah itu sudah beres revisi 2 dan serta validasi 2, kita lakukan final produk yang dimana sebelumnya ada revisi dari dosen pembimbing. Setelah final produk, lalu kita yang terakhir yaitu uji coba produk, yang dimana uji coba produk itu subjeknya terhadap 30 siswa ya, yang dimana uji produk itu berupa soal pretest dan posttest, soal pemecahan masalah. Oke ya. Oke, di sini kelayakan produk. Yang pertama ada praktisi 1 dan praktisi 2. Uji praktisi 1 memperoleh persentase 78%, naik menjadi 85% pada praktisi 2, menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan sangat praktis. Sedangkan pada validasi 1 memperoleh persentase 78%, kemudian naik menjadi 88% pada validasi 2, menunjukkan bahan ajar yang digunakan sangat layak digunakan dan tidak perlu revisi. Oke, selanjutnya, sini efektivitas produk. Pada uji pretest memperoleh hasil 35% interpretasi termasuk kurang efektif. Karena siswa baru paham saja saat dikasih masukan sedikit tentang materi ya. Namun di akhir pertemuan dilakukanlah post-test. Ya, setelah uji produk itu sudah beres tahapan-tahapan yang terakhir itu melakukan post-test yang nantinya akan memperoleh hasil efektivitas ya. Yang dimana saat post-test dilakukan memperoleh hasil 83% interpretasi termasuk dalam kategori sangat efektif. Oke. Lalu selanjutnya kendala-kendalanya yaitu misal reschedule dikarenakan ada kepentingan sehingga mengundur waktu penelitian. Yang kedua, situasi pandemi sehingga forum dilaksanakan secara online, instrumen tes yang masih ada revisi ya. Lalu kendala berikutnya jadwal yang bentrok sama pekerjaan di luar. Lalu terjadi kendala saat menguji cobakan PIBA Excel yang dimana laptop harus ada lebih dari 1. Lalu selanjutnya, gara-gara siswa gaptek lama mengerjakan PIBA Excel, jadi peneliti mengajarkan cara menggunakannya dan tergolong cukup memakan waktu. Lalu selanjutnya, karena menggunakan PIBA Excel, jadi harus menggunakan lab komputer, yang dimana lab tersebut harus menunggu giliran. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar yang menggunakan metode R&D menurut Borg Engel yang terdiri dari 10 tahapan telah terlaksana dengan baik. Yang kedua, nilai kepraktisan dengan persentase sebesar 85%, yang berarti bahan ajar ini sangat praktis untuk digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil pretest diperoleh persentase sebesar 35%, dan selanjutnya diadakan post-test. Penelitian diketahui bahwa tingkat keefektifan bahan ajar yang dikembangkan memperoleh skor 83%, dan perbandingan hal tersebut menandakan bahwa bahan ajar memiliki nilai efektivitas sangat efektif. Yang keempat, kendala yang paling signifikan pada saat pembuatan PIBA Excel masih ada keliru dalam pengkodingan PIBA-nya situasi pandemi sehingga perlu dilaksanakan secara online serta instrumen tes yang masih ada revisi. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.